Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak teman-teman sudah sempat menyempatkan hadir pada konseling kelompok hari ini. Gimana kabarnya teman-teman pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Oke. Sebelum ke tahap selanjutnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan kita lebih lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman, hari ini kita akan melakukan konseling kelompok, yang mana nanti kita akan sering mendengarkan, bercerita, dan saya harap teman-teman saling terbuka. Ini akan kelompok tentang. Oke, perkenalan dulu. Ini mulai aja. Perkenalan. Supaya bisa lebih akrab, gimana kalau kita perkenalan terlebih dahulu? Sebelumnya dari saya sendiri, perkenalkan nama saya Isnaini Nur Hidayah sebagai konselor pada pagi hari ini. Boleh dari yang sebelah sini? Baik, teman-teman, perkenalkan nama saya Dwi. Oke, dengan Mbak Queen. Saya Perkenalkan nama saya Hani. Perkenalkan nama saya Ila. Ila. Oke. Perkenalkan teman-teman, nama saya Ibu. Oke, Ibu. Baik, perkenalkan nama saya Dila. Oke, Ila. Perkenalkan nama saya Ana. Oke, tadi kita sudah sama-sama berkenalan. Saya harap kita bisa lebih akrab dan bisa konselingnya berjalan lebih lancar. Sebelum mulai ada beberapa hal yang perlu kita sepakati, di mana di sini apapun yang disampaikan oleh teman-teman di sini tidak boleh kita sedang luaskan. Setelah konseling juga tidak boleh memotong pembicaraan apabila temannya sedang berbicara, dan juga boleh. Jadi apa yang sekali lupa kemudian kan Kita saling mendengarkan. saya harap kita saling mendengarkan dan saling menghargai berbagai pendapat yang mungkin berbeda dari teman-teman. Oke, di sini teman-teman bisa menyampaikan masalah kalian satu persatu. Bisa dimulai dari sebelah kiri saya. Oke, jadi saya tuh punya masalah. Saya itu orangnya suka cemas yang over atau Cuma berlebihan. ya. Salah saya itu, saya waktu kecil itu pernah hampir dilecehkan oleh seorang saya. Kalau saya pernah dibawakan saat ini, kalau saya punya overthinking yang berlebih. Kalau masalah saya itu paling relaxan di sini. Kalau masalah saya itu sering sombong. Oke, tadi kan kita sudah mendengar masing-masing permasalahan dari teman-teman. Kira-kira permasalahan siapa yang mau kita bahas terlebih dahulu pada hari ini? Jika masalahnya Oke, saya kembalikan kepada Dila dulu. Gimana? Apakah Dila bersedia untuk bercerita pada teman-teman hari ini? Oke teman-teman, jadi masalah Dila yang tadi dia hampir pernah dilecehkan waktu kecil sama salah satu saudaranya. Oke, waktu kecil itu Mbak Dila kira-kira umur berapa itu? Mungkin sekitar 7 tahun, 7 atau 6 tahun. Berarti masih SD. ya masih SD. Teman-teman ada yang ingin bertanya terlebih dahulu sama tidak? Oke, bersatu dulu teman-teman. ya, saya ingin bertanya ke Mbak Dila. Apa?
desa tapi umumnya tuh kayak jauh kan, nggak ada itu. Dan di tempat tinggal saya itu cuma ada rumah. Nah di situ tuh saya nggak punya teman selain sepupu saya. Dan sepupu saya itu ada 3 laki-laki semua. Yang perempuan itu cuma saya sendiri. Nah waktu itu tuh saya itu memang lumayan dekat sama kakak saya, ada 2 orang. Itu tuh umurnya lumayan jauh dari saya kan. Waktu itu saya itu lagi main pertama itu dengan kakak sepupu saya yang kedua. Kakak saya yang kedua itu tuh sekitar kelas 4 SD, sedangkan yang tua itu sekitaran kelas 3 SMP atau kelas 2 SMP. Waktu saya main itu, saya juga nggak sendiri, ada adik sepupu saya. Dan mereka juga laki-laki, satu lagi adik saya juga laki-laki. Kami main petak umpet. Di situ saya itu umpet kan. Waktu umpet itu saya memilih untuk bersembunyi di gudang. Waktu di gudang itu saya nggak sadar kalau ternyata ada kayak kakak sepupu saya yang tertua itu di dalam gudang. Waktu itu posisinya itu kan gudang itu gelap ya. Jadi tiba-tiba itu ada yang nyari saya dari belakang. Saya kaget. Terus tiba-tiba dia meluk saya, terus bilang jangan teriak, saya ngeris di situ, terus dia dorong saya, terus dia bilang itu kan kamu seperti itu. Mungkin nggak apa-apa, Mbak Dia bisa cerita pelan-pelan. Habis itu saya ikut apa kata dia, saya memaham, terus dia memilih guru saya. Terus dia mulai menggeser-geserkan alat kelaminnya untuk saya. Dan untungnya pada saat itu kakak sepupu saya yang kedua dan adik-adik saya itu ingat kalau saya itu bertemu. Jadi mereka mulai mencari saya dan akhirnya mereka menjemput saya di gudang. Setelah mereka menumpang di gudang itu, kakak saya itu tadi langsung berdiri dan dia bilang jangan bilang siapa apa yang aku lakuin tadi. Teman-teman yang ingin mereka pas sepupu-sepupunya itu buka film itu berarti masih sempat melihat apa yang dilakukan kakak sepupunya. Enggak, dia bersama. Jadi dia tuh bilang besar-besar itu sama itu di usia berapa kakak sepupunya pada saat itu? Itu kan kejadiannya di umur 6 sampai 7 tahun ya. Sebelum kejadian itu terjadi, apakah ada perlakuan yang dilakukan kakak sepupu itu tadi, atau itu hal pertama yang dilakukan dia, pelecehan pertama yang dilakukan? Itu yang pertama. Dan kalau boleh tahu, apakah sampai sekarang orang tua Dila sudah mengetahui atau belum? Dulu tuh sebenarnya saya itu pernah cerita sama orang tua saya, sama saya di depan pertama. Tapi mungkin kalau saat ini mereka udah lupa. Kemarin juga sempat cerita lagi kan ke ibu kan, dengan ibu siapa, apa yang
tindakan kekerasan melalui ayah, tapi itu dicegah sama ibu biar nggak terjadi gitu kan. Nanti kalau misalnya terjadi kekerasan lagi itu kan akan nambah masalah gitu kan. Jadi akhirnya itu kayak cuma itu dulu gitu. Oke. Kan setelah kejadian sampai dari kita kan, kalian itu masih tetap tinggal di sana, maksudnya berdekatan sama sepupu kamu itu, atau pindah ke tempat lain? Habis kejadian itu tuh masih tetap tinggal di situ, masih satu lingkungan, dan kami memang masih sering ketemu. Tapi beberapa tahun itu ada sekitar 3 tahun itu mereka pindah. Habis mereka pindah itu Sekarang hubungan sama kakak sepupunya gimana? Apa ada trauma nggak kalau melihat dia gitu? kalau dia itu sebenarnya takut, tapi masih bisa masih bisa kayak biasa aja. Tapi kalau misalnya cuma berdua itu saya nggak bisa. Kalau untuk ketemu langsung berdua dengan tapi kalau misalnya ada keluarga lain, kayak misalnya ada orang tua dia itu kan dia masih bisa mengontrol diri saya supaya nggak kelihatan kalau saya itu takut sama dia. Apakah sekarang sepupu juga ini sudah berkeluarga? Kamu tua sendiri tahu nggak? Apa yang kemudian Tidak tahu. jadi orang tua bilangnya langsung melebur ke si cowoknya aja. Dia aku suka Ketika kakaknya dilakukan itu dan sama kakaknya itu gimana? respon dia itu kan kayak ada takut juga sama ayah saya. Terus habis itu kayak tidak minta maaf atau gimana. Jadi sampai sekarang tuh sepupunya tuh nggak minta maaf sama sekali. Atau mungkin dia belum. Tadi kan kamu bilang tuh kamu tuh ada masalah gitu, kayak temennya tuh takut. Itu tuh kamu alami cuman ke dianya aja, atau misalnya kamu cowok lain, misalnya ada cowok yang baru kamu kenal itu kamu takut? Iya. Kayak misal ketemu sama teman gitu kan, kayak pertama kali kuliah kemarin itu kan pas di kelas itu kan ada cowok tuh. Terus saya juga takut sama mereka. Jadi saya itu setiap ketemu cowok di luar, orang baru, mau itu dia cuman kayak misalnya pedagang sayur itu, kalau dia cowok itu kan saya nggak berani gitu. Jadi ya lebih baik saya menghindar cari yang perempuan gitu. Jadi saya kalau apa-apa itu kalau misalnya dia cowok itu saya lebih baik menghindar. Oke, jadi kamu tuh takut atau semuanya itu tuh udah ke orang lain gitu, bukan ke dia sendiri. Pas kamu ketemu cowok tuh gimana sih perasaan kamu? Apa kamu tuh mikir takut dilecehin lagi atau gimana? Kalau ketemu cowok itu kayak menunjukkan saya takut kejadian itu terulang lagi. Pada saat kejadian itu tuh dia melakukan itu sebentar atau agak lumayan lama? Sebentar sih, karena ya tubuh saya yang lainnya itu tidak begini. Gimana ya,
bilang tadi kita yang melakukan itu respon kita kayak gitu global atau kayak coba gitu. Saya diam aja. Enggak. Otak saya tuh kayak berhenti di situ. Nggak bisa ngapa-ngapain dulu terus. Apakah saat itu bila itu prosesnya itu karena shock atau gimana? Karena shock juga, terus takut. Waktu pada saat kejadian itu bila emang nggak sadar nggak apa yang dilakukan oleh kakak Dila ini? Enggak. Waktu itu tuh kayak apa ya? Kayak ngeblank gitu. Pada saat itu atau sekarang ini ada nggak misalkan yang masih mengolok di kepala Dila itu atau orang dari misalnya Enggak ada sih, cuma kita tidak ada yang di dalam pernah nggak masalah itu dengan cerita ini yang lain dalam bisa jelas apa sama pernah ke gimana respon teman pertama pasti ya shock ya karena cerita itu terus dia bilang kalau bisa itu cerita ke orang tua terus katanya kamu nggak sendiri itu kami ada anak katanya tuh kejadian kayak ini bukan hal sepele. efek dari kejadian itu sampai sekarang itu apa misalnya yang takut berkaitan dengan cowok itu ada efeknya yang ditawarkan terus juga susah percaya sama cowok bahkan saya gini dengan ayah saya sendiri itu saya tidak percaya. Dia itu udah sampai ke susah percaya sama cowok sampai ke ayah sendiri. Yoknya itu kan apa gitu? Kayak apa? Kayak diancam atau gimana? Kalau diancam sih enggak, tapi takutnya tuh kayak kalau misalnya kalau dari keluarga sama ayah itu kita terima terus juga ada tuh takutnya kejadian itu keulang lagi. Teman-teman ada yang bertanya nih? Itu kan udah lama ya, udah beberapa tahun belakang, sekarang kamu udah jadi itu tuh kamu tuh sering ketemu sama si pemain yang kemarin ambil ini. Sering karena rumahnya yang sekarang setelah dia pindah itu tetap berdekatan dengan rumah saya. Jadi masih kayak tetangga gitu. Ya, masih tetangga. berarti ini kejadiannya sedikit trauma atau masalah ada nggak hal yang dilalui untuk mengurangi lah rasa takut kepada laki-laki, rasa takut kepada ayah itu ada nggak sesuatu yang dilakukan atau mulai bercerita dengan ayah, mulai banyak berinteraksi dengan yang lain? Untuk saat ini itu belum, karena saya itu masih takut kayak kalau misalnya nanti saya berinteraksi lagi saya takut itu tuh bakalan menjadi celah untuk mereka itu melakukan kayak gitu lagi. Untuk sekarang bila kan punya trauma lah ya pada untuk nanti ke depannya untuk mulai berinteraksi dengan laki-laki lagi apakah dia
Jadi dari kejadian Dila yang dilecehkan tadi, ada nggak sih dari Dila sendiri nih keinginan untuk tidak menikah? Ada. Saya tuh takut menikah tuh yang pertama itu tadi kan karena saya takut ketemu sama cowok yang sama dengan saya. Terus juga saya takut dan itu kalau misalnya menikah saya diperlakukan lebih parah dari diri itu. Sekarang posisi kakak itu masih di rumah sama merantau atau gimana? Ya itu kalau kini itu udah jalan rumah, cuman kalau ada hari-hari besar kayak puasa, lebaran itu baru dia pulang. Misalkan kakak sebelum bulan itu kerja. Iya kerja. Untuk tempat kerjanya tuh jauhkah dari rumah atau masih di sekitaran? Lumayan jauh, itu berkebun, jadi memang dalam pulang. Iya. Biasanya kalau pulang tuh seminggu sekali Pak, Enggak tentu sih, kadang tuh kalau misalnya ada acara di rumah tuh dia baru pulang. Kadang itu pas hari-hari aja gitu pulang. berarti dia pulangnya sampai dari itu ya. Iya. Iya. Kan tadi kita bilang kalau kita itu masih ada kambing kan. Tapi kan berarti kalian itu sepupu, berarti masih satu keluarga kan. Untuk acara lebaran kan itu pasti ada kambing itu ada nggak interaksi atau bisa lah oleh baki atau gimana? Sejauh ini nggak pernah. Kemarin terakhir pas lebaran itu kan disuruh ke rumah dia kan, terus ada ayah dan ibu saya juga ikut. Tapi waktu itu tuh dia itu nggak ada di situ kan, waktu saya datang. Nah pas itu jadi nggak ketemu. Tapi waktu saya mau pulang itu dia baru ada. Kalau dia datang Atau gimana? Atau dia ada mama lagi atau saya nggak saling mandi karena habis saya ketemu dia kan, saya lihat dia kan, habis itu saya langsung pulang, nggak mau. pas itu tuh dia tidak waktu dia tolong nggak? Tentunya pas kamu mau pulang gitu. Ya kalau itu mungkin ya, karena saya nggak terlalu tahu kan, soalnya waktu dia datang itu saya langsung pulang ke rumah. Karena kamu menjawab dari itu pernah nggak dia nanyain dia sama orang tuanya? nanyain Dila tentang Dila ya. Kurang tahu juga. Kalau nggak pernah orang tuanya bilang kalau sepupu nanyain kamu Berarti sejauh ini tidak ada komunikasi lagi sejauh itu. Kalau komunikasi itu masih ada, tapi nggak secara langsung. Kadang tuh komunikasinya tuh, cuman kalau dia itu kayak Baik teman-teman, tadi sudah kita sama-sama dengarkan bahwa Mbak Dila ini mengalami pelecehan oleh sepupunya, dan itu menyebabkan trauma sampai nggak berani sama bertemu cowok lain, sampai ke ayahnya juga dia nggak berani. Mungkin di sini teman-teman ada yang ingin menyampaikan saran untuk Mbak Dila. Nah, oke, jadi saran saya untuk Dila tuh jangan merasa sendirian karena Dila tuh masih ada keluarga, masih ada kerabat, masih ada sahabat-sahabat Dila, teman-teman Dila bisa cerita ke mereka. Dan kejadian yang udah terjadi sama Dila tuh
bukan kesalahan Dila, bukan kemauan Dila. Jadi Dila jangan sampai berpikiran untuk sampai tadi ingin mengakhiri atau ingin menghilangkan nyawa tersebut. Dan Dila harus bisa lebih speak up lagi ke depannya kalau kejadian itu akan terulang. Kalau dari aku, caranya coba untuk mulai menghilangkan pikiran yang jelek tentang diri sendiri, apalagi kayak untuk perempuan bilang mau merasa kotor atau merasa nggak pantas, karena kita tuh semua kita di dunia ini pasti dilahirkan karena kita tuh berharga, dan kita seorang perempuan dan kita tuh seorang perempuan itu apa? Sebelumnya Mbak Dila punya hobi yang bisa menenangkan pikiran Mbak Dila juga. Punya, saya itu hobi menulis. Mungkin Mbak Dila bisa menenangkan pikiran Mbak Dila, pikiran yang tidak menenangkan diri Mbak Dila itu bisa Mbak Dila tuliskan di buku Mbak Dila. Itu kalau Mbak Dila belum berani cerita ke orang lain. Kalau saran dari saya itu sebaiknya Mbak Dila mulai cari psikolog atau konselor supaya trauma yang Mbak Dila alami itu mungkin bisa terselesaikan. Kemudian kalau misalnya Mbak Dila mengalami hal ini lagi, sebaiknya Mbak Dila melaporkan ke pihak yang lebih berwajib. Saya juga setuju ya dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman ya. Mbak Dila harus lebih mendekatkan diri kayak Allah gitu, jangan sampai kayak berniat untuk bunuh diri, karena bunuh diri itu bukan solusinya. Dari saya sendiri itu kalau untuk menghilangkan trauma itu nggak bisa secara langsung, nggak bisa lewat ucapan aja. Jadi kamu bisa konsultasi ke psikolog atau ke psikiater untuk mengikuti terapi, atau bisa kamu menyalurkan semua perasaan yang kamu alami itu di sana. Dan juga nanti biasanya di sana akan diterapi untuk menghilangkan trauma-trauma yang kamu alami, kayak takut ketemu cowok, takut sama ayah kamu, itu nanti bisa terbantu di sana. Dan saya harap kamu kedepannya bisa merasa lebih baik dan trauma kamu bisa hilang. Juga kamu bisa lebih speak up jika mengalami masalah, baik orang tua kamu atau teman dekat kamu. Oke, itu saja dari beberapa saran dari teman-teman tadi. Ada yang bisa kamu lakukan ke depannya? Mungkin saya akan mencari psikolog atau psikiater dan mulai mencoba untuk lebih terbuka lagi kepada keluarga saya kalau terjadi sesuatu kepada saya. Baik teman-teman, saya mengucapkan terima kasih banyak pada teman-teman sudah mau hadir dan bersedia bercerita, terutama Mbak Dila, dan support dari teman-teman dalam mendukung Mbak Dila dalam masalahnya. Mungkin itu saja teman-teman, kita akhiri pertemuan pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.